Shalom saudaraku, senang bertemu kembali dengan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus di dalam renungan harian ini. Sebelum kita masuk di dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur dikasihi dan diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami, supaya setiap kata yang disampaikan hari ini menyentuh jiwa dan menyalakan kembali kasih kami kepadamu. Marilah Tuhan memberkati kami lewat renungan harian ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, hari ini kita akan membahas tema ketika Tuhan hadir dalam hal yang biasa, yang didasarkan pada Lukas 24 ayat 30 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Amin. Saudaraku, pernahkah saudara merindukan hadirat Tuhan tetapi merasa seperti berjalan di lorong panjang tanpa cahaya? Saudara ikut ibadah, saudara berdoa, saudara membaca firman, tetapi hati saudara tetap sunyi. Tidak ada pelita, tidak ada gemuruh, hanya rutinitas. Dan kadang kita bertanya, "Tuhan, di manakah Engkau?" Hari ini saya ingin membawa saudara ke satu momen yang sangat sederhana, bukan ke puncak gunung, bukan ke mukjizat spektakuler, tapi ke meja makan, ke sepotong roti, dan disitulah Tuhan datang. Bayangkan ini, dua murid berjalan pelan di jalan menuju Emmaus. Hati mereka hancur. Mereka baru saja kehilangan guru mereka, Yesus yang tersalib. Langkah kaki mereka berat, tak ada semangat. Mereka kecewa. Mereka pernah berharap, mereka pernah bermimpi, tapi kini semua hancur. Dan saat mereka berjalan, seorang pria datang menyapa mereka, tapi mereka tidak tahu bahwa itu Yesus sendiri. Mereka berbicara panjang lebar, tapi tidak mengenalinya. Kenapa? Karena mereka tidak mengira bahwa Tuhan bisa hadir dalam bentuk yang sangat biasa. Seorang pejalan kaki, seorang pengelana, seorang asing. Mereka sampai di rumah, hari sudah sore, sudah senja, dan mereka berkata, "Tinggallah bersama kami." Pria itu duduk bersama mereka, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan seketika itu juga mata mereka terbuka, hati mereka terbakar. Saudaraku, Yesus tidak membuka mata mereka lewat petir atau badai. Ia membuka hati mereka dengan roti, dengan tindakan kecil, dengan kehadiran yang tenang. Saudaraku, saya ingin kita berhenti sejenak dan bertanya, berapa banyak dari kita yang terlalu sibuk mencari hadirat Tuhan di langit yang terbelah, tapi lupa bahwa Ia mungkin hadir saat kita menyuapi anak kita, mengerjakan pekerjaan yang biasa, saat kita duduk diam menatap jendela, saat kita mencuci piring,
atau saat kita diam di halte dan angin sore menyentuh wajah kita. Yesus tidak hanya hadir di altar yang megah, Dia hadir juga di ruang makan kecil, di dapur kita, di mobil kita, di halaman rumah kita, di kantor tempat kita bekerja. Saudaraku, roti itu biasa, tapi tangan yang memecahkannya luar biasa. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pernah mendengar cerita dari seorang ibu yang hidupnya penuh rutinitas. Setiap hari ia mengurus rumah, anak-anak, suami, dan kadang tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Tapi suatu sore saat ia mencuci piring sambil menyanyikan lagu rohani pelan-pelan, tiba-tiba air matanya mengalir. Ia merasa seperti Tuhan berdiri di sana, di belakangnya, bersamanya, dalam dapur kecilnya. Ia berkata, "Aku sadar, Tuhan tidak pernah jauh. Dia hadir di sini, di sela-sela kesibukanku mencuci piring yang kotor." Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus menghilang dari pandangan dua murid itu, mereka tidak berkata, "Wow, itu mujizat," atau "Kita seharusnya foto bersama dia, selfie dengan dia." Tidak. Mereka berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara kepada kita di tengah jalan?" Perhatikan baik-baik. Mereka tidak berkata saat Yesus memecah roti, tapi saat ia berbicara, saat berjalan, saat menemani. Dan itu sudah dimulai jauh sebelum mereka menyadari kehadirannya. Tuhan sudah berjalan bersama mereka, tapi mereka baru sadar saat roti dipatahkan. Apa perenungan buat kita, saudaraku? Mungkin hari ini saudara sedang dalam perjalanan ke Emmaus saudara. Perjalanan yang sepi, perjalanan yang membingungkan, perjalanan yang penuh penyesalan dan kehilangan. Mungkin saudara tidak menyadari bahwa Yesus sedang berjalan di samping saudara. Saudara merasa biasa-biasa saja. Hari-hari saudara tidak istimewa. Tapi justru disitulah Tuhan ingin hadir. Bukan di konser rohani, bukan di langit terbuka, tapi di roti yang dipatahkan, di kata-kata yang lembut, di pelukan anak saudara, di nafas yang masih bisa saudara hirup hari ini. Saudaraku, ada 3 langkah penting menyadari kehadiran Tuhan. Yang pertama, sadari bahwa Tuhan tidak jauh. Ia berjalan bersama saudara. Bukan hanya ketika saudara kuat, tapi juga ketika saudara lelah. Ia sudah berjalan beberapa kilometer bersama saudara, walau saudara belum menyadarinya. Yang kedua, undang dia duduk bersama. Seperti murid itu berkata, "Tinggallah bersama kami." Undang Tuhan masuk ke meja makan saudara, ke pikiran saudara, ke dapur saudara, ke hati saudara. Doa sederhana bisa membuka jalan untuk perjumpaan yang mengubahkan. Dan yang ketiga, patahkan roti, bagikan. Momen rohani terbesar mereka justru terjadi saat mereka berbagi roti. Saat saudara memberi waktu, kasih, makanan, pengampunan, disitulah kehadiran Tuhan menyala. Saudaraku, saya ingin bertanya, kapan terakhir kali
hati saudara terbakar karena hadirat Tuhan? Bukan karena lampu sorot panggung, bukan karena lagu yang dengan nada tinggi, tapi karena percakapan sederhana, karena sepotong roti, karena keheningan yang hangat. Hari ini Tuhan sedang berkata, aku tidak jauh, aku ada, bahkan saat kamu hanya membakar roti. Saudaraku, bukalah mata saudara, karena Yesus bisa hadir bahkan saat saudara hanya membakar roti. Saudaraku, marilah kita tutup renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, ampuni kami karena terlalu sering mencari-Mu dalam hal-hal yang spektakuler. Padahal Engkau berjalan di samping kami. Dalam kesunyian, dalam rutinitas, dalam keseharian yang kami anggap biasa. Bukalah mata rohani kami. Seperti Engkau membuka mata dua murid di Emmaus, biarlah hati kami terbakar kembali saat roti dibagi dan saat kasih dibagikan. Tinggallah bersama kami Tuhan dalam setiap langkah hidup yang sederhana ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian kita. Biarlah renungan harian ini memberkati saudara, dan sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Haleluya.